Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang turunan fungsi trigonometri. Saya Azuma Azuria, absen 11. Saya Gevira Fahda, absen 15. Saya Gieska Naila, absen 16. Jadi yang pertama ada aplikasi turunan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah lempar lembing, yang kedua ada konstruksi bangunan, dan yang ketiga ada quick count untuk pemilu. Apa itu fungsi turunan trigonometri? Fungsi turunan trigonometri yaitu proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Rumus turunan trigonometri. Yang pertama, sin X turunannya yaitu cos X. Yang kedua, cos X turunannya min sin X. Yang ketiga, tan X turunannya sekant kuadrat X. Yang keempat, kotan X turunannya min kosekant kuadrat X. Yang kelima, sekant X turunannya yaitu sekant X dikali tangen X. Yang keenam, kosekant X turunannya min kosekant X dikali kotangen X. Kemudian untuk rumus turunan perkalian yaitu Y sama dengan U dikali V, maka Y aksennya sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Kemudian untuk rumus turunan pembagian yaitu Y sama dengan U per V, maka Y aksennya sama dengan U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U per V kuadrat. Contoh soal yang pertama yaitu jika fx sama dengan 3 cos 6 min 3x, maka f aksen x-nya adalah, untuk mencari f aksen x-nya di sini kita akan menurunkan sudutnya terlebih dahulu, yaitu 6 min 3x jika diturunkan akan menjadi min 3. Kemudian kita akan kalikan dengan koefisien cos-nya, yaitu 3. Berikutnya kita turunkan trigonometrinya, yaitu cos jika diturunkan akan menjadi min sin. Namun di sini minnya kita pindah ke depan, kemudian kita tuliskan sudutnya yaitu 6 min 3x, sehingga hasilnya yaitu 9 sin 6 min 3x. Selanjutnya, contoh soal yang kedua adalah dapat dari soal SNMPTN tahun 2008. Contoh soalnya adalah turunan pertama dari fungsi Y sama dengan cos X min sin X per cos X plus sin X. Nah, karena di awal tadi kita sudah dijelaskan rumusnya, kalau ada turunan fungsi trigonometri pembagian, kita berarti menggunakan rumus Y sama dengan U per V sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Apa sih artinya U aksen dan V aksen? Kalau U aksen itu berarti turunan dari pembilang. Pembilang itu berarti pecahan yang di bagian atas. Kalau V aksen berarti adalah turunan dari penyebut. Penyebut itu di bagian bawah. Setelah itu kita tentukan dulu U aksen, V, dan V aksennya. U-nya kita kan sudah tahu, yaitu cos X min sin X. Lalu U aksen berarti turunan dari U, turunan dari pembilang. Berarti turunan dari cos X min sin X yaitu min sin X min cos X. Nah, setelah itu V-nya adalah cos X plus sin X yaitu penyebutnya. Dan V aksen berarti kan turunan dari penyebutnya yang bawah. Berarti min sin X plus cos X. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Jadi, min sin X min cos X dikali cos X plus sin X minus cos X min sin X kali min sin X plus cos X. Jangan lupa dibagi dengan V kuadrat, yaitu cos X plus sin X kuadrat. Nah, setelah itu jadinya adalah min 2 kurung sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Itu hasil dari perkalian tadi ya, perkalian yang di atas, per cos X plus sin X kuadrat. Nah, karena dalam rumus fungsi kuadrat sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1, jadi selanjutnya kita bisa ganti sin kuadrat X plus cos kuadrat X-nya dengan 1. Jadi hasilnya min 2 kali 1 per cos X plus sin X kuadrat. Nah, min 2 kali 1 sama dengan min 2 dan penyebutnya tetap. Dan hasil akhirnya adalah min 2 per cos X plus sin X kuadrat. Lalu untuk contoh soal yang ketiga, jika fx sama dengan x tan x, maka daya per dx-nya itu berapa?
Nah, dari soal tersebut, kita dapat mencari d per dx-nya itu menggunakan rumus yang pakai u kali v itu. Nah, makanya itu sehingga jadinya kan fx sama dengan u kali v. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kan diaksenin dulu kan fx-nya. Makanya jadinya f aksen x sama dengan u aksen kali v tambah u kali v aksen. Nah, dari rumus tersebut, kita itu harus cari dulu u-nya berapa, v berapa, sama u aksen v aksennya berapa. Nah, pertama kita cari u-nya dulu. Nah, u-nya itu kan diketahui dari soal kalau misalnya u-nya adalah x. Makanya tinggal itu aja, berarti u-nya sama dengan x. Lalu untuk mencari u aksennya itu kan berarti kan turunan dari u-nya. Berarti turunan dari x itu berapa? Nah, turunan dari x itu adalah 1. Makanya itu u aksennya adalah 1. Lalu selanjutnya itu mencari v-nya dulu kan. Nah, v-nya ini itu diketahui kalau di soal itu v-nya itu tan x. Jadi berarti v-nya itu tan x kan. Lalu untuk mencari v aksennya itu sama kayak tadi, berarti turunan dari v-nya itu, berarti turunan dari tan x. Nah, turunan dari tan x itu adalah secant kuadrat x. Makanya itu berarti v aksennya itu adalah secant kuadrat x. Lalu karena tadi udah ketemu semua, tinggal dimasukin aja ke rumus yang tadi. Berarti u aksennya tadi kan udah ketemu 1. Lalu v-nya tadi diketahui tan x, ditambah u-nya tadi diketahui x, dan v aksennya ketemu secant kuadrat x. Nah, kalau udah dimasukin semua, berarti tinggal ditambahin aja. Berarti 1 dikali tan x itu kan tan x. Terus ditambah x kali secant kuadrat x itu kan x secant kuadrat x. Karena itu hasilnya itu d per dx-nya itu ketemu tan x ditambah x secant kuadrat x. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.